Setuju nggak perempuan dapat menjadi ilmuwan dari latar belakang manapun? Namun sayangnya hal ini tidak berlaku nih di masa lalu. Hypatia, pernah mendengar nama itu guys? Hypatia merupakan seorang filsuf perempuan yang sangat cerdas di Alexandria. Dia adalah salah satu dari sedikit wanita di dunia akademis Yunani kuno yang memiliki kecerdasan dalam ilmu filosofis, matematika, dan juga astronomi. Hypatia juga kerap mengajar ilmu filsafat dan juga astronomi di sekolah Neoplatonik di Alexandria. Dia menjadi simbol kematian ilmu pengetahuan di tengah budaya agama yang fanatik. Sebenarnya Hypatia ini merupakan salah satu wanita yang kerap kali disebut di masa Yunani kuno. Sayangnya, dia tidak dapat menyelesaikan berbagai penelitiannya di bidang matematika dan juga astronomi karena dia dibunuh secara brutal oleh kelompok agama yang fanatik guys. Seperti apa kisah tragis dari seorang Hypatia yang harus kehilangan segalanya? Kira-kira seberapa berpengaruhnya Hypatia terhadap pendidikan di Yunani kuno kala itu ya guys? Simak selengkapnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kota Alexandria didirikan oleh Alexander Agung pada tahun 330 sebelum Masehi. Kota ini cepat tumbuh menjadi pusat budaya dan juga pembelajaran bagi peradaban dunia kuno. Dilansir dari World History, lebih dari 1,5 juta koleksi gulungan tentang bermacam pengetahuan yang disimpan di perpustakaan Alexandria. Kota ini makmur di bawah dua penguasa pertama, dinasti Ptolemus, namun terus mengalami penurunan hingga diambil oleh Roma setelah pertempuran Actium pada 31 sebelum Masehi. Ketika Kaisar Romawi Konstantinus Agung I menjadikan agama Kristen sebagai agama negara, orang-orang Kristen di Alexandria yang sebelumnya dianiaya, mereka merasa diberdayakan untuk menyerang balik nih musuh-musuh kafir mereka. Hypatia yang lahir sekitar tahun 355 Masehi, lahir dan besar dalam situasi perebutan pengaruh antar berbagai kepercayaan seperti Kristen, Yahudi, dan juga paganisme. Ayah Hypatia bernama Theon. Dia adalah seorang matematikawan dan juga astronom yang cukup berpengaruh di Alexandria. Tidak diketahui secara pasti tentang nama ibunya guys, sebab tidak ada catatan yang menyebutkannya. Nah, adapun peran Theon yang paling kita ingat adalah penulisan elemen Euclid, menjadi satu-satunya versi yang diketahui dari karya utama geometri hingga abad ke-19. Selain itu, ia juga menulis ulasan Almagest dan juga tabel praktis Ptolemy yang menunjukkan dedikasi pada keahliannya. Dan diduga nih, Hypatia juga turut andil dalam penulisan ini guys. Sebenarnya Theon menolak untuk memaksakan pada Hypatia peran tradisional yang diberikan kepada perempuan dalam tradisi Yunani kuno. Jadi kala itu memang wanita itu masih dianggap tidak pantas gitu ya di dalam dunia akademis. Namun ayahnya yakni Theon memutuskan untuk membesarkan Hypatia ini seperti layaknya anak laki-laki guys. Dia mengajarkan tradisi Yunani yakni dengan mengajarkan keahliannya sendiri dan juga memberikan akses ilmu pengetahuannya yang ia miliki guys. Berarti Hypatia ini merupakan matematikawan perempuan yang paling awal di masa itu, yang kehidupannya dan juga pekerjaannya ini memiliki pengetahuan yang cukup rinci. Dalam berbagai catatan, disebutkan kalau Hypatia ini tidak pernah menikah dan dikenal sebagai seorang perempuan dengan kekuatan intelektual yang sangat luar biasa guys. Seperti yang tercatat di Britannica, hari-harinya memang dihabiskan dengan mengajar filsafat dan juga astronomi di sekolah Neoplatonik di Alexandria. Dedikasinya yang sangat tinggi dalam bidang matematika dan juga astronomi menjadikannya sebagai seorang akademisi yang memang posisi ini sebelumnya hanya dimiliki oleh kaum laki-laki ya kan. Banyak yang ingin masuk kelas dan juga mendengarkan Hypatia. Masyarakat Yunani kuno juga sangat menghargai kecerdasan Hypatia ini guys. Di luar bidang keahlian ayahnya,
Hypatia juga memantapkan dirinya sebagai seorang filsuf dengan aliran yang disebut sebagai Neoplatonik, yakni sebuah sistem kepercayaan di mana segala sesuatu berasal dari Yang Esa. Ceramahan publiknya sangat populer dan juga menarik banyak orang. Bahkan ya guys, Hypatia juga mengenakan jubah seorang sarjana di sekitar pusat kota. Dia menjelaskan di depan umum kepada mereka yang mau mendengarkan soal Plato ataupun Aristoteles. Di tengah kristenisasi yang kuat, Hypatia mempraktikkan paganisme, yakni sebuah kepercayaan atau sebuah praktik spiritual penyembahan terhadap benda-benda tertentu atau disebut dengan berhala, yang pengikutnya disebut pagan ketika agama Kristen masih dalam masa pertumbuhan di kota Alexandria. Dan beberapa dekade sebelumnya, penganut Kristen sempat mendapatkan perundungan nih, ketika Alexandria di bawah kuasa Romawi dan Kristen dijadikan agama resmi negara. Sebagian penganut mencoba untuk membalas apa yang telah orang-orang terdahulu lakukan kepada mereka di masa lalu. Akibatnya, banyak dari mereka yang menganut Kristen agar tidak mendapatkan penganiayaan maupun perundungan ya guys. Namun sebaliknya, Hypatia malah justru bertentangan dengan yang lain. Ia tetap saja mempraktekkan paganisme dan tidak berusaha menutup-nutupinya. Meskipun dia terkenal sebagai seorang filsuf yang berpengaruh guys, kedudukannya membuat menjadi sasaran lingkaran Kristen yang kuat. Nah, terjadilah kejadian mengerikan pada musim panas sekitar tahun 415 Masehi. Menurut National Geographic, ada beberapa biarawan fanatik yang menangkap Hypatia dalam perjalanan pulang setelah memberikan ceramah guys. Dalam penangkapannya yang dipimpin oleh seorang lektor yang bernama Petrus, Hypatia mendapatkan tuduhan menjadi seorang penyihir guys. Ia sempat melawan, namun tidak ada satu orang pun yang berani menolongnya. Segerombolan orang fanatik Kristen menyeretnya untuk masuk ke sebuah gereja, di mana mereka menelanjanginya, mengikis kulitnya dengan cangkang tiram guys, dimutilasi, dipukul dengan batu bata, sampai akhirnya dia meninggal. Tidak sampai di situ guys, jasad Hypatia pun kemudian dibakar. Pokoknya Hypatia ini menjadi korban pembunuhan yang sangat brutal di tangan sekelompok fanatik Kristen. Sejatinya dengan pembunuhan Hypatia di depan umum menunjukkan bahwa penguasa Kristen ingin mengukuhkan kuasanya ya kan, dengan menyebarkan ketakutan bahwa mereka yang tidak menganut agama Kristen akan disalib dan juga dihukum sama seperti Hypatia. Mungkin baginya seorang yang berilmu dan cerdas seperti Hypatia saja bisa dibunuh dengan mudah, bisa dibinasakan, apalagi seseorang golongan masyarakat kelas bawah. Ini cukup mengerikan banget ya guys. Seberapa keras kelompok fanatik menghapus Hypatia, nggak bisa dielak ya kan. Hypatia tetap hidup dalam karya dan dikenal sebagai seorang perempuan yang sangat jenius di masanya. Ada baiknya kita menghargai seseorang yang mengabdikan dirinya pada ilmu pengetahuan, meskipun dari latar belakang yang berbeda ya guys. Oke, seperti biasa, kalau misalkan aku salah ngomong ataupun ada hal-hal yang keliru, kalian bisa langsung koreksi di kolom komentar di bawah. Atau misalkan kalian mau kasih ide ataupun saran cerita selanjutnya, kalian juga bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan juga share-nya. Dan satu lagi, subscribe channel ini supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.